warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Saskia dengan NIM 1901105041. Saya berasal dari kelas 5D mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 hingga 3 dari judul proposal yang telah saya pilih untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Untuk itu, selamat menyaksikan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Ajeng Nabila Saskia dengan NIM 1901105041 dari kelas 5D mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan bab 1 hingga 3 dari proposal yang telah saya susun dengan judul yang telah saya pilih di waktu sebelumnya. Adapun judulnya antara lain adalah analisis kemampuan berpikir kreatif pada pembelajaran matematika didasarkan pada aspek sosial mathematical norm. Adapun yang akan dibahas di dalam topik ini antara lain adalah yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian pustaka, ketiga metode penelitian, dan yang terakhir adalah penutup. Yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Latar belakang masalah. Menurut Munandar, tahun 1999, berpikir kreatif merupakan salah satu sarana untuk memberikan beberapa kemungkinan jawaban berdasarkan informasi yang telah diberikan dengan penekanan pada keberagaman jumlah dan kesesuaian. Kemampuan berpikir kreatif merupakan suatu bentuk upaya meningkatkan kemampuan seseorang, siswa, dalam memahami masalah yang tengah dihadapi serta dapat meningkatkan kefasihan setiap siswa dalam menyelesaikan suatu masalah tersebut dan dapat menyelesaikan masalah dengan jawaban yang bermacam-macam serta benar dalam logika. Pembelajaran matematika dapat dijadikan sebagai suatu bentuk tantangan dan ajang untuk mengembangkan kreativitas yang dimiliki oleh setiap siswa untuk berkreasi. Dapat pula dijadikan bahwasannya kreativitas yang dimiliki oleh setiap anak itu dapat dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian kemampuan belajar matematika secara optimal. Selanjutnya, kita harus mengetahui bahwasannya pentingnya berpikir kreatif bagi para peserta didik itu, menurut Fajarwati di tahun 2011, dengan adanya kemampuan berpikir kreatif, setiap peserta didik dapat menghasilkan suatu bentuk ide-ide yang baru, dan ide-ide tersebut dihasilkan dari pemahaman-pemahaman baru mereka. Selain itu, menurut Hendriana di tahun 2016, dengan kemampuan berpikir kreatif, setiap peserta didik atau siswa mampu mencari solusi dari suatu permasalahan dengan menggunakan cara mereka yang baru. Pada dasarnya, apabila kita menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan kemampuan berpikir kreatif, maka ide yang dihasilkan akan selalu datang dengan banyak dan kemudian ide tersebut sangat berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Berikutnya, berpikir kreatif dapat dijadikan sebagai suatu bentuk kontribusi awal dalam membangun suatu teori matematis. Maka dari itu, mengapa kemampuan berpikir kreatif dapat dikatakan memiliki pengaruh yang besar dalam pengembangan kegiatan pembelajaran bagi setiap peserta didik. Bukan hanya itu, menurut Munandar di tahun 2002, kreativitas itu merupakan suatu bentuk atau hasil dari proses interaksi antara individu dengan lingkungannya. Kemudian Munandar juga menjelaskan bahwasannya kemampuan berpikir kreatif ditandai dengan beberapa kemampuan. Di antaranya adalah kemampuan berpikir lancar atau fluency, kemampuan berpikir luas atau flexibility, kemampuan berpikir orisinil atau originality, kemampuan berpikir terperinci atau elaboration, dan kemampuan berpikir atau evaluation. Kemudian, dari penjelasan sebelumnya dapat kita ketahui bahwasannya kemampuan berpikir kreatif tidak hanya berlaku untuk menghasilkan ide dan kemudian menyelesaikan suatu permasalahan. Akan tetapi, kemampuan berpikir kreatif juga dapat dikaitkan secara erat dengan interaksi sosial. Biasanya, interaksi sosial terjadi apabila adanya pengaruh norma dan interaksi di lingkungan peserta didik itu sendiri. Dengan adanya kemampuan berpikir kreatif dan interaksi antar sesama dapat mengakibatkan setiap peserta didik mampu memiliki tingkat kreatif
dalam memecahkan masalah. Bukan hanya itu, para peserta didik juga dapat memiliki tingkat kreatif yang cukup tinggi dalam menghadapi persaingan global antar teman sebaya, terutama dalam mencapai tujuan pendidikan. Berikutnya, di dalam pembelajaran terdapat dua istilah norma, yaitu norma sosial atau social norms dan norma sosial matematik atau socio-mathematical norms. Menurut Kopp, pada tahun 1991 sampai dengan 2001, norma sosial terdiri dari beberapa macam, antara lain adalah menjelaskan dan membenarkan solusi, mendengarkan dan membuat pengertian dari tiap solusi lain, menandai yang tidak dipahami dan bersikap memberikan pertanyaan ketika tidak memahami dan menjelaskan mengapa mereka tidak menerima penjelasan terhadap tidak menerima penjelasan terhadap pertimbangan mereka yang tak berlaku. Dapat diambil kesimpulan jikalau norma sosiomatematika merupakan tingkah laku normatif yang dapat terjadi di dalam hubungan antara seorang siswa dan matematika dalam situasi pembelajaran matematika yang terdapat di kelas. Menurut Rizkyanto di tahun 2013 menyatakan, jikalau norma sosiomatematik itu merupakan sebuah aturan tentang melakukan matematika dan dengan adanya norma sosiomatematik ini dapat mempengaruhi tingkat partisipasi siswa dalam aktivitas matematika dan hal ini berbanding lurus dengan bagaimana bisa para peserta didik mampu meletakkan dirinya dalam interaksi sosial dan membangun pengetahuan matematika, khususnya dalam meningkatkan berpikir kreatif. Di dalam kegiatan belajar mengajar, sangat penting dan diperlukannya interaksi sosial, karena dengan adanya kegiatan interaksi sosial, maka dapat memudahkan tersampainya dengan mudah apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya kreativitas itu merupakan suatu bentuk ataupun hasil dari proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan lingkungannya. Maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif yang dimiliki oleh setiap peserta didik perlu adanya interaksi antar peserta didik dan lingkungannya. Berikutnya, akan tetapi pada masa pandemi saat ini menyebabkan semua kegiatan dilakukan dari rumah, termasuk kegiatan belajar mengajar. Menurut Munandar di tahun 2002, kreativitas yang dimiliki oleh seseorang atau seorang peserta didik akan muncul jikalau adanya proses interaksi antar individu dengan lingkungannya. Dan kenyataannya pada saat ini semua kegiatan berlangsung dari rumah dan menyebabkan para peserta didik menghabiskan waktunya di rumah serta kurangnya interaksi sosial pada para peserta didik. Pada dasarnya, penerapan dari norma sosial dan norma sosial matematika itu sendiri tidak seterusnya bisa dilakukan secara daring, dikarenakan pada saat ini yang seharusnya mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif mereka, pada saat ini terkadang membuat mereka malu ataupun menghambat proses berpikir kreatif tersebut. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai fokus dan subfokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah analisis kemampuan berpikir kreatif pada pembelajaran matematika didasarkan pada aspek socio-mathematical norm. Fokus penelitian ini kemudian dijabarkan menjadi dua fokus sebagai berikut. Fokus dan subfokus penelitian yang pertama yaitu antara lain adalah kemampuan berpikir kreatif. Menurut Saniawan di tahun 2002 menjelaskan bahwa kreativitas itu merupakan kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru atau menerapkannya dalam pemecahan masalah. Adapun ciri-ciri dari kreativitas ini sendiri adalah kelancaran atau fluensi, keluasan atau flexibility, dan keaslian atau originality. Dalam berpikir, memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi, sangat tertarik bertanya dan menemukan hal-hal baru. Berpikir kreatif cukup banyak memberikan banyak manfaat. Salah satunya manfaat dari berpikir kreatif itu antara lain adalah menciptakan pengetahuan baru dan menciptakan solusi terhadap suatu masalah. Dan yang kedua adalah socio-mathematical norms. Norma sosiomatematik merupakan suatu bentuk norma yang berkaitan dengan pemecahan masalah pada pembelajaran matematika dan juga berkaitan dengan partisipasi dalam aktivitas siswa bersama yang bertujuan untuk memecahkan masalah matematika.
Norma sosiomatematik juga dapat dikatakan sebagai sebuah aturan dalam aktivitas matematika dan cukup berkaitan dengan bagaimana nantinya siswa dapat meyakini dan memahami pengetahuan, serta bagaimana sang peserta didik dapat menempatkan diri dalam proses interaksi sosial dalam meningkatkan pengetahuan matematika, serta bagaimana mereka mampu melakukan kegiatan komunikasi pemikiran yang mereka miliki kepada orang-orang yang berada di sekitar mereka. Contohnya adalah teman dan guru mereka, yang mereka anggap sebagai orang terdekat. Berikutnya yaitu kita akan membahas mengenai pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian itu sendiri. Pertanyaan penelitian, bagaimana karakteristik siswa dalam berpikir kreatif yang dikaitkan dengan aspek sosial mathematical norms, dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif pada pembelajaran matematika didasarkan pada aspek sosio mathematical norms. Selain itu, penelitian ini juga dapat bertujuan agar guru dapat mengetahui tingkat kreativitas yang dimiliki oleh setiap siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika sesuai dengan konsep matematika. Manfaat penelitian. Untuk manfaat teoritis, memberikan informasi mengenai kemampuan berpikir kreatif pada pembelajaran matematika didasarkan pada aspek sosio-mathematical norms. Dan yang kedua, menjadi suatu cara yang cukup baik dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, ada manfaat empirik. Yang pertama, bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai suatu bekal pengetahuan untuk menghadapi secara langsung dunia pendidikan yang mendorong keprofesian sebagai tenaga pendidik di waktu yang akan datang. Yang kedua, dapat meningkatkan tingkat pemahaman tentang apa saja yang menjadi faktor yang memperlancar dan memperhambat kegiatan pembelajaran, terutama dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada pembelajaran matematika didasarkan pada aspek sosio-mathematical norms. Yang ketiga, itu bagi peneliti selanjutnya. Yang berikutnya itu bagi peneliti selanjutnya. Dapat dijadikan sebagai sebuah patokan ataupun referensi dan juga dapat dijadikan sebagai suatu bentuk sumber informasi untuk mengetahui lebih dalam hal-hal yang berkaitan tentang meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada pembelajaran matematika didasarkan pada aspek socio-mathematical norms. Yang berikutnya yaitu bagi program studi. Dapat dijadikan sebagai suatu tugas dalam sebuah mata kuliah yaitu metodologi penelitian kualitatif di program studi pendidikan matematika dan dapat dijadikan sebagai satu bagian dari bentuk kontribusi demi kemajuan pendidikan dengan bentuk penelitian. Dan berikutnya, bagi tempat penelitian dapat dijadikan sebagai bentuk pertimbangan dalam melakukan kegiatan pemilihan serta menerapkan metode dan pendekatan yang benar untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar. Hal yang berikutnya yang akan kita bahas yaitu meliputi tentang kajian teori. Kajian teori mengenai berpikir kreatif. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, konsep berpikir kreatif itu memiliki arti yang cukup luas serta memiliki sifat yang multidimensi disesuaikan bagaimana seseorang mengamatinya lagi. Campbell mengatakan bahwa berpikir kreatif merupakan suatu bentuk kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang bersifat baru, inovatif, menarik, dan dapat dikatakan belum ada di waktu sebelumnya. Maka dari itu, berpikir kreatif merupakan salah satu proses penting dalam kompleksitas dan tuntutan hidup. Menurut Suryadi, di tahun 2012, istilah berpikir sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Begitupun dengan prosesnya yang juga sudah sangat umum dilakukan oleh setiap orang. Tetapi istilah tersebut cukup sulit didefinisikan secara operasional. Menurut Debdiknas di tahun 2004 menegaskan bahwasannya salah satu kecakapan hidup atau life skill yang amat sangat perlu dikembangkan dari dunia pendidikan adalah kemampuan berpikir. Hal ini dapat dilihat dari seorang yang berhasil dalam melaksanakan kegiatan salah satunya dipengaruhi oleh kemampuan berpikir yang dimilikinya, terutama dalam pemecahan masalah yang biasa ia lakukan. Menurut Sagala di tahun 2003, berpikir itu merupakan suatu proses yang dinamis yang melahirkan yang
beberapa langkah, yaitu pembentukan pengertian, pembentukan pendapat, dan pembentukan keputusan atau kesimpulan. Dapat diambil kesimpulan dari penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya, jikalau berpikir kreatif itu merupakan suatu bentuk proses perubahan mental yang dimiliki oleh setiap orang untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, dan hal tersebut lebih dari sekedar mengingat dan memahami serta berusaha agar nantinya dapat membentuk representasi mental yang baru. Ada beberapa indikator dalam berpikir kreatif, diantaranya adalah yang pertama ada berpikir lancar atau fluent thinking. Berpikir lancar merupakan suatu bentuk di mana seseorang mampu memikirkan cara menyelesaikan suatu permasalahan dengan cepat. Misalnya saja, siswa yang berpikirnya lancar maka akan dengan cepat menyelesaikan permasalahan yang telah tersedia. Yang kedua ada berpikir luas atau flexible thinking. Berpikir luas merupakan suatu bentuk di mana seseorang mampu memikirkan lebih dari satu ide dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Misalnya, seseorang siswa mampu menyelesaikan suatu permasalahan matematika dengan berbagai cara. Yang ketiga berpikir orisinil atau original thinking. Berpikir orisinil merupakan suatu kemampuan untuk menemukan atau memikirkan ide ataupun gagasan baru dalam sebuah permasalahan yang tersedia. Contohnya ketika seseorang dapat memberikan banyak ide ataupun gagasan dalam sebuah forum diskusi ataupun rapat. Yang keempat, kemampuan mengelaborasi atau elaboration ability. Kemampuan mengelaborasi merupakan suatu bentuk kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjabarkan suatu hal yang sederhana ke bagian yang lebih luas lagi. Di dalam kegiatan belajar mengajar, sangat penting dan diperlukannya interaksi sosial, karena dengan adanya kegiatan interaksi sosial dapat mempermudah tersampainya dengan mudah apa yang telah menjadi tujuan dan pembelajaran tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya kreativitas itu merupakan suatu bentuk ataupun hasil dari proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan lingkungannya. Maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif yang dimiliki oleh setiap peserta didik, perlu adanya interaksi antar peserta didik dan lingkungannya. Kajian teori yang kedua yaitu mengenai socio-mathematical norms. Menurut Cobb W. di tahun 1992 dan Cobb Y. di tahun 1996 mengatakan, jikalau norm itu merupakan sesuatu yang digunakan untuk menggambarkan suatu bentuk komunikasi dan interaksi baik antar guru dan peserta didik maupun antara peserta didik dan guru dalam kegiatan pembelajaran. Norma sosiomatematik merupakan suatu hal yang dikaitkan dengan argumentasi secara matematika. Salah satu contoh dari hal ini bagaimana para peserta didik melakukan kegiatan interaksi dan negosiasi agar mudahkan setiap peserta didik tersebut untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan matematika. Norma sosiomatematik itu dapat digunakan oleh para peserta didik untuk dijadikan sebagai patokan untuk prosedur pemecahan masalah, serta dapat pula dijadikan sebagai perumusan prosedur yang efektif. Nah, berikut di dalam tabel merupakan perbedaan norma sosial dan norma sosiomatematik. Jikalau norma sosial itu peserta didik saling bertanya tentang ide yang mereka pikirkan. Sedangkan norma sosiomatematik peserta didik mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri yang menekankan kepada penalaran, argumentasi, dan pemahaman matematis. Yang kedua, untuk norma sosial itu peserta didik menjelaskan ide-ide mereka. Norma sosiomatematik peserta didik menjelaskan pembenaran mereka dengan argumen matematis. Yang ketiga, peserta didik memecahkan masalah dengan bekerja sama. Untuk yang norma sosiomatematik, peserta didik mencapai kesepakatan melalui penalaran dan pembuktian matematis. Yang berikutnya yaitu peserta didik menggunakan metode yang berbeda untuk memecahkan masalah, sedangkan norma sosiomatematik peserta didik menyamakan strategi untuk mendapatkan persamaan serta kelainan yang berguna secara matematis. Dan yang terakhir, jika norma sosial itu peserta didik menyadari jika kesalahan merupakan bagian dari pembelajaran, tetapi untuk norma sosiomatematik, peserta didik memanfaatkan kesalahan sebagai peluang untuk secara konseptual memikirkan kembali ide-ide yang matematika serta mengecek kontradiksi. Kesalahan memberikan pelajaran matematika yang baru. Berikut merupakan bab 3 atau metode penelitian.
Alur penelitian. Metodologi penelitian bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada secara terstruktur. Berikut merupakan pembagian dari penelitian yang ditunjukkan oleh penjelasan di bawah. Dimulai dari survei pendahuluan, studi pustaka, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan pengumpulan data. Dan pengumpulan data dapat pula terbagi menjadi dua. Ada pengumpulan data primer dan ada pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer dapat berupa observasi atau wawancara, sedangkan pengumpulan data sekunder itu merupakan pengumpulan data ini dapat berubah rincian-rincian seperti rincian yang digunakan. Dan dia terbagi menjadi 4 bagian, pengolahan data yang menggunakan sebuah metode observasi, tahapan analisa dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah selesai. Tempat dan waktu penelitian, insya Allah di salah satu SMA di Jakarta, dan latar penelitiannya itu berpikir kreatif merupakan salah satu sarana untuk memberikan beberapa kemungkinan jawaban berdasarkan informasi yang telah diberikan dengan penekanan pada keberagaman, jumlah, dan kesesuaian. Kemampuan berpikir kreatif merupakan suatu bentuk upaya meningkatkan kemampuan seseorang siswa dalam memahami masalah yang tengah dihadapi, serta dapat meningkatkan kefasihan setiap siswa dalam menyelesaikan suatu masalah tersebut, dan dapat menyelesaikan masalah dengan jawaban yang bermacam-macam secara benar dan logika. Pembelajaran matematika dapat juga dijadikan sebagai suatu bentuk tantangan dan ajang untuk mengembangkan kreativitas yang dimiliki oleh setiap siswa untuk berkreasi. Dapat pula dikatakan bahwasannya kreativitas yang dimiliki oleh setiap anak dapat dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian kemampuan belajar matematika secara optimal. Kemudian, menurut Rizkyanto di tahun 2013 menyatakan jikalau norma sosio-matematika itu merupakan sebuah aturan tentang melakukan matematika, dan dengan adanya norma sosio-matematik ini dapat mempengaruhi tingkat partisipasi siswa dalam aktivitas belajar, dan hal ini berbanding lurus dengan bagaimana bisa para peserta didik interaksi sosial dalam membangun pengetahuan matematika, khususnya dalam meningkatkan berpikir kreatif. Di dalam kegiatan belajar mengajar, sangat penting dan diperlukannya interaksi sosial. Dengan adanya kegiatan interaksi sosial, dapat memudahkan tersampainya dengan mudah apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran tersebut, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya kreativitas itu merupakan suatu bentuk ataupun hasil dari proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan lingkungannya. Maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya untuk peningkatan kemampuan berpikir kreatif yang dimiliki oleh setiap peserta didik, perlu adanya interaksi antar peserta didik dan lingkungannya. Metode dan prosedur penelitian. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan mendapatkan beberapa data sebagai suatu bekal pengetahuan untuk menghadapi acara langsung dunia pendidikan yang mendorong keprofesian sebagai tenaga pendidik di waktu yang akan datang. Yang kedua, sebagai patokan dalam meningkatkan tingkat pemahaman tentang apa saja yang menjadi faktor yang memperlancar dan memperhambat kegiatan pembelajaran, terutama dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada pembelajaran matematika. Dan didasarkan pada aspek socio-mathematical norm. Data dan sumber data. Pada tahap pengumpulan data yang dibutuhkan dikelompokkan menjadi beberapa bagian, seperti data primer, yaitu dalam bentuk peninjauan secara langsung ataupun melakukan observasi secara langsung di sekolah yang tidak menjadi objek penelitian serta melakukan kegiatan wawancara dengan pihak sekolah. Sedangkan data sekunder merupakan suatu bentuk data yang akan diperoleh yang berisi mengenai informasi yang dapat dijadikan dokumen-dokumen sekolah. Teknik dan prosedur pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data, pada penelitian ini terdapat beberapa teknik, yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dipergunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang saling bekerjasama dan menunjang serta mendukung kegiatan penelitian. Yang kedua adalah wawancara, yang ketiga ada observasi, dan yang terakhir ada dokumentasi.
Teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian yang dilakukan pada saat ini yaitu pengumpulan data berlangsung setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara juga, para peneliti telah melakukan analisis penelitian terhadap jawaban dari hasil wawancara tersebut. Apabila dirasa jawabannya kurang memuaskan, sang peneliti berusaha untuk mengajukan pertanyaan kembali, sampai akhirnya sang peneliti memiliki jawaban yang dirasa kredibel. Dalam penelitian kualitas aspek proses lebih dari ditekankan daripada hanya sekedar hasil. Ada terdapat 3 kegiatan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan verifikasi. Pemeriksaan keabsahan data. Untuk menguji keabsahan data kualitatif dapat diperoleh melalui beberapa strategi, yaitu yang pertama ada triangulation, merupakan teknik menggunakan multi-investigasi, multi-sumber atau data, atau multimetode untuk mengkonfirmasi temuan yang muncul. Yang kedua ada member check, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Yang ketiga ada long term observation, melakukan perpanjangan pengamatan dalam penelitian beberapa tahun, melakukan perpanjangan pengamatan di mana peneliti berada di lapangan sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Pair examination, teknik yang dilakukan dengan berdiskusi dengan teman sejawat. Participatory of collaborative modes. Teknik ini menekankan pada partisipasi dalam keseluruhan fase. Research BIS, menekankan kemampuan peneliti dalam mengklarifikasi asumsi-asumsi dan orientasinya terhadap sebuah teori. Analisis kasus negatif, teknik dengan melihat kasus negatif atau melihat dari kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian. Fake description, digunakan untuk menguji keteralihan atau validasi eksternal di mana seorang peneliti dituntut untuk melaporkan hasil penelitian dengan menguraikannya seteliti mungkin. Dan yang terakhir ada auditing, melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dan yang terakhir, terima kasih. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.